Tapi yang lebih seru lagi sebenarnya ini sih, kasus yang fasilitas rumah pimpinan cabang. Oh iya, dia fasilitas ya? Dia dapat fasilitas loh. Fasilitas dari Kantor pusat. Dia itu dapat fasilitas rumah, itu harga 10 juta. wow. Tapi yang dibayarkan itu cuma 6 juta. Jadi dia markup. Markup 4 juta. Dia ngontrak ya berarti? Dia ngontrak mendapat fasilitas setahun seharga 10 juta. Karena dia dari luar kota, dia bukan asli orang. Dia bukan, dia tuh asal dari kota. Dia sebelumnya tuh di kota M. M ya. Kota M. Nah, dia asli orang Kota Pelajar. Lu tau nggak dia lulusan mana? Mana? Universitas di Kota Pelajar yang paling terkenal. Wah, anjay. Pinter kan berarti. Ya, lawan kita kan lu tau sendiri cuy, dia tuh pintar banget dari sikap seolah-olah nggak ada, tenang, ngalir, adem ayem. Ya kan susah kan? Susah. Lu aja sampai gebrak-gebrak meja. Iya, itu karena emosi aja. Lu juga. Kan gue ngikutin lu kan lu gebrak meja. Gue panas juga, maksudnya nggak mau ngaku-ngaku diinterogasi. Iya, tapi bawa anaknya. Oh iya, dia bawa anaknya ya. Aduh. Tapi masalahnya gue tanya kan, gue langsung waktu itu pembuktiannya gue lihat di kwitansi 10 juta tuh. 10 juta dia bayar kan. Gue nggak begitu aja percaya dong. Gue konfirmasi lah. Masanya yang punya rumah tuh nggak di tempat. Dia ada di luar kota. Oh, itu tinggal di luar kota. Di luar kota. Gue telepon lah. Dapat ini dari mana lo? Apa? Nomor teleponnya? Karena ada di bukti kwitansi. Oh, ada ya? Ada, pasti ada. Di bukti kwitansi kan ada. Terus? Gue telepon lah dia. Gue nggak bilang kalau dari kantor. Gue cuma tertarik. Gue bilang. Gue tertarik. Gue pura-puranya gue dari luar kota. Pengen ngontrak di situ baru pindah lah. Gue bilang. Bu, saya tertarik nih bu sama rumah ibu kayak gitu. Dengar-dengar tetangga rumah kosong. Gue bilang gitu kan. Enggak mas, sudah ada isinya. Wah, saya salah informasi dong bu. Aduh, saya pengen banget bu. Berapa sih bu kalau boleh tahu? Cuma 6 juta mas. 6 juta. Kalau saya bayar 8 juta gimana? Dia bilang gitu. Wah, jangan mas, udah ada yang punya, saya nggak enak kalau mau ngusir. 8 juta loh bu, gue gituin kan. Gue panas-panasin. Wah, nggak bisa mas, dia udah bayar setahun. Oh gitu bu ya, cuma 6 juta, padahal saya mau bayar 8 juta. Udah lah, gue bilang, yaudah bu, makasih bu. Wah, bohong dong berarti dong. Di kwitansi 10 juta. Iya. Padahal cuma 6 juta. Gue konfirmasi langsung pimpinan cabang. Terus apa kata dia? Katanya 2 jutanya itu buat dia bayar kos-kosan di tempat yang lama. Kan dia dapat fasilitas juga. Kos-kosan? Iya, masalahnya kok kos-kosan yang anehnya gini. Dia udah dapat dibayarin kantor kos-kosan di kota M. Kok harus ngerembes juga di sini? Berarti selama itu uang kos-kosannya kemana? Enggak, ngapain dia dapat fasilitas kos-kosan kalau udah pindah ke kota P ini? Enggak, yang di kota M dia dapat kos-kosan. Iya kan dia dapat kos-kosan. Nah, kos-kosan kan. Nah, jadi pas pindah ke kota P, dia ngebayar itu pakai 2 juta itu buat kos-kosan di kota M. Nah, selama dia tinggal di kota M, berarti uang kos-kosannya kemana? Kok nggak dibayarin? Iya. Sementara dia harusnya juga dapat lah. Iya, harusnya dia dapat dong di kota M fasilitas itu kan. Itu 2 jutanya lagi buat laundry. Nggak masuk akal cuy. Kita laundry nggak sampai segitu loh. Iya, lagi pula laundry emang di cover kantor kan enggak. Laundry di cover kantor. Masa sih? Buat fasilitas pimpinan cabang tuh di cover. Cuman nggak sampai segitu nilainya 2 juta. Kita kan juga laundry. Iya, kita laundry. Laundry nggak sampai segitu. Kita tuh 12.000. Coba kali aja nyampe nggak, taruh aja 10.000 deh. 10.000 lu kali 30. Oh iya. Nyampe nggak 2 juta? Nggak nyampe kan? Nggak masuk akal. Mas tiap hari orang laundry kan enggak. Dia nge-laundry jas kali apa kasur di laundry. Yang mewah-mewahnya dia. Mewah. Masalahnya nih cabang ini menarik juga. Karena bukan hanya pimpinan cabang yang bermain. Iya. Hampir ini loh. Satu kantor gila gue bilang. Apalagi yang listrik. Waduh, itu listrik gimana ceritanya? Lu yang nemuin kalau nggak salah tuh. Listrik lu dapat info kalau nggak salah dari staf. Iya, gua lupa deh staf apa, cewek. Iya, cewek. Pokoknya staf lah. Iya, pokoknya dia staf. Dia bilang, "Pak, coba periksa listrik," kata gitu. Emang kenapa? Ya udah Bapak periksa aja. Dia nggak nginfoin sih ada apanya. Iya. Cuman kita pusing juga itu periksanya itu. Pusing. Seluruh bukti rekening listrik kita membuktikan ada permainan, gimana caranya coba. Cluenya itu doang kan? Iya. Dan untungnya kalau dulu tuh kita ngakses di website PLN Go ID.
Iya, itu nggak pakai nggak sih user ID kayak gitu kayaknya enggak ya? Enggak, kita langsung nomor ID aja, langsung iya, keluar tuh. Langsung keluar. Dulu gampang sih tuh. Tapi kita sebelum nemuin PLN Go ID kita konfirmasi ke kantor PLN. Itu si kacrut. Bukan kacrut, anak motor. Oh, anak motor. Anak motor. Oh iya, benar, anak motor. Anak motor suruh ke sono. Berangkat, dia suruh ke PLN minta stempel. Enggak, pertama dia nggak pakai stempel. Oh iya, lu suruh balik lagi. Lu suruh balik lagi. Lu pakai stempel buat validasi kata gua. Lu balik lagi dapat tuh stempel. Tapi sebelumnya kita pusing dulu karena kenapa? Kita cuma dikasih clue bahwa ada permainan di rekening listrik. Cuman cara pembuktiannya gimana ya kan? Kita cari tuh rekening listrik tuh sampai 1 bulan kagak ada yang aneh. Ya kan? Kayaknya meriksa 100% deh, nggak sampel. Enggak, sampel dulu awal. Iya, sampel awal. Karena nggak ketahuan kan, iya. Baru akhirnya all, iya, 100% 100% rekening listrik. Nah, yang konyolnya lagi adalah pada saat kita tahu seluruh pembayaran kantor cabang, ya kan, akhirnya kita cek lah nilai nominalnya. Sesuai nggak tuh antara bukti PLN sama kwitansi? Iya. Ketemu tuh. Ketemu di situ akhirnya. Makanya tuh kita juga kecolongan ini maksudnya teman baru kalau gue bilang. Iya. Jadi masalahnya si orang ini dia niat banget loh beli kertas PLN, kertas roti. Kan ada editornya ya. Iya, makanya dia niat banget beli kertas roti yang mirip punya PLN. Iya. Ya kan, diedit sama dia, baru di print. Iya kan? Yang edit pakai Photoshop. Iya, jadi bukti PLN yang asli di scan tuh sama dia tuh. Jadi capnya kan masih sama tuh. Cuman ada bedanya memang antara stempel, kan kalau stempel cap kan basah, kalau print kan enggak. Ya itu kita sempet kecoh tuh. Ada beberapa sih 8 bukti kalau nggak salah. Iya. Dia main. Jadi harganya contoh misalnya pembayaran listrik misalnya 750, cuman dibuatnya 1 juta. Itu ada 8 kwitansi. Dia itu token atau ini? Token ya? Token. Emang token Itu bukan, makanya nih yang bermain tuh bukan hanya 1 orang tapi 3 orang. Si OB, pimpinan cabang, sama 1 lagi yang udah keluar. Oh, udah keluar ya? Udah keluar. Pas kita datang dia udah keluar. Tuh kalau nggak salah di total tuh 5 juta. Iya. Iya, jadi cara pembuktiannya begitu, datang ke kantor PLN, kita buktikan sama bukti kwitansi, bener nggak? Di bukti PLN itu cuma 750.000, tapi di kwitansi itu 1 juta. Tapi pinter juga sih cara mereka sih. Gue terkecoh loh itu loh. Itu kalau kita nggak punya apa ya, ketertarikan sama audit mungkin nggak akan diberi, ngapain, males. Kita tuh emang sebagai audit harus punya namanya tingkat kecurigaan yang tinggi. Skeptisme yang tinggi. Iya. Kita harus punya rasa curiga tinggi. Itu modal awal tuh ya. Modal awal. Lu kalau gampang apa-apa percaya nggak bakal bisa nemuin apa kayak kata gini. orang, oh iya gitu ya. Nggak bakal bisa. Karena kita harus setiap dengar omongan orang atau apa, kita harus bener nggak by data nggak. Kalau nggak ya kita terkecoh mulu, nggak bakal nemuin apa-apa di cabang. Iya, bagus aja udah. Udah bagus aja, padahal cabang itu bobrok tentunya. Iya benar. Tapi kasihan juga sih si OB-nya ya. Kenapa? Kan yang pas lu keluar tuh, keluar dari kantor ini kan lu dapet kantor baru, lu lagi dinas lagi ke Kota S tuh. Iya itu, gua ngobrol sama pamannya. Iya kan? Kita salah target rupanya lu. Aduh. Si Tri itu kan rupanya yang memanfaatkan OB kan? Iya, jadi kata si pamannya ini waktu gua main di Kota S, ya gue tanya kabarnya si ponakannya ini kan, gimana Pak kabarnya ini? Oh iya, dia sih sekarang udah kerja di mana gitu, gue lupa. Terus tiba-tiba dia bilang, Pak, tahu nggak sebenarnya dia itu cuma ngalah untuk temennya aja Pak. Maksudnya gimana? Jadi temennya ini sebenarnya dialah yang bermain gitu. Si ponakannya ini ibaratnya kayak boneka aja. Boneka si Tri itu kan? Iya, jadi si pamannya bilang dia kasihan nih sama si Tri ini. Mau nikah terus dicerita kayak gini-gini, kalau gue dipecat kayak gini. Akhirnya si OB ini yang mungkin kasihan gitu, punya rasa pertemanan yang kuat mungkin kan. Akhirnya dia mengorbankan dirinya gitu. Emang waktu dia ngakuin, dia kan nangis kalau saya. Dia nangis. Sampai kesurupan? Enggak kesurupan. Itu di rumah kosong. Iya, dia tiba-tiba gitu tiduran di tempat gelap. Gue cari mana sih? Oh, kebetulan rumah sebelah kan kosong. Kok sini? Itu setelah dia ngaku gitu. Iya. Itu pertama kalinya dia ngaku. Maksudnya orang yang kita curigain dan dia ngaku gitu. Emang. Tapi kenapa dia nggak ngakuin ya bahwa Pak, saya tuh
nggak hanya sendiri, tapi ada yang lain. Dia kan kayak menutupi si Tri ini. Iya, karena itu tadi si Tri ini mau nikah, jadi dia pasang badan lah untuk melindungi si Tri supaya nggak kena sama kita. Tapi nasibnya dia kan kasihan. Itu dia, makanya mungkin di situ gimana sih, namanya orang udah OB, ya gaji seberapa sih, terus kehilangan pekerjaan, dia sedih juga, galau juga mungkin tuh. Apalagi dia lah orang yang gue pepet. Oh iya. Wah, kata gue sempet nggak percaya sih. Cuman alasan profesional gitu kan, mau nggak mau tetap punishment gue rujuk. Ya memang kita kalau udah di cabang, kita walaupun udah akrab banget, kita nggak bisa tebang pilih. Kita sebagai audit harus tetap menjalankan punishment. Iya. Gue juga begitu misalnya. Gue dekat sama orang cabang nih. Ya, tapi gue tetap ya punishment. Iya emang gitu tuh. Walaupun hati berat ya kan. Iya, walaupun hati berat ya kan, ya udah. Karena kita cukup lama, bro, bisa 1 bulan di sana. Iya. Udah akrab, tiba-tiba dia bermasalah. Iya. Ya punishment tetap harus berjalan. Itu sih, dia nangis di lantai 2, ruko kosong. Kan. Bukan kata lu kesurupan dia? Kagak, gue. Mas, diem, gue panggil-panggil gitu. Mana gelap, gue ngeri ya kan. Lu orang kenapa? Makanya emang gue sangka kesurupan. Mas. Ada suara gitu. Oh, nangis nih bocah, kata gue. Akhirnya gue ngomong aja lah gitu, gue kasih pengertian ke dia. Pas kenapa gitu, kita tahu pas gue udah keluar gitu ya. Ya karena kita kan fokusnya kepada si kakap. Lu keluar juga, pas lu keluar juga kan baru tahu apa udah? Enggak, gue jadi tahunya itu pada saat gue kan dipanggil lagi buat nanganin kasus Kota P ini. Oh. Kan kebetulan kan gue tim leadernya. Kan gue datang ke sono buat nanganin kasus P ini, buat dibawa ke kantor polisi. Enggak, belum sidang, tahap ke kantor polisi. Jadi buat berkas ya, naikin berkas. Iya. Jadi gue datang ke sono, rupanya dia udah dikeluarin. Dia juga ketahuan main rupanya. Jadi ya kelewat lah. Gue nyesel juga sih sebenarnya. Fokus nangkep kakap, tapi si Trinya ini lewat. Iya. Tapi memang di sana tuh lucu banget sih, maksud gue. Banyak lu juga lo yang bermain struk bensin. Ya, struk bensin itu biasa tuh. Masalahnya gini, banyak yang salah kaprah di cabang itu adalah bahwa bensin itu sifatnya adalah rembes. Jadi nggak bisa langsung full dikasih ke orang. Jadi misalnya lu jatah bensin lu misalnya 300 taruhlah. Cuman yang lu pakai 200, itulah yang diakui sama perusahaan dia 200 itu. Tapi mereka semua tuh pada mainnya full. Iya. Seolah-olah 300 tuh milik dia. Pakai batas limit lah dia. Iya, pakai batas limit. Itu gue nemuinnya itu gue hampir terkecoh loh, berapa bukti bon bensin yang gue periksa. Iya. Walaupun nilai kecil dikumpulin banyak juga itu. Itu lumayan itu loh. Itu gue pembuktiannya waktu itu gini. Gue tuh hampir juling juga itu mata gara-gara periksa bon bensin. Oh, itu gara-gara ada satu orang sumbernya. Yang dari listrik juga kan dia yang buat. Ya. Bensin juga dia yang buat. Iya, benar. Jadi dia beli roll struk bensin, di scan sama dia. Nah, gue pas tahunnya gini ada yang aneh. Lu kalau misalnya beli, taruhlah makanan atau minuman di Indomaret, itu kan pasti kan fontnya itu kan stabil. Iya. Fontnya stabil dong. Ini ada yang aneh masalahnya. Misalnya beli di Depok, pasti di mana-mana huruf D-nya kan yang di depan yang gede kan. D ini konyolnya gini, D-nya gede, K-nya belakang gede. Nah, beda. Sama fontnya nggak sama. Setiap struk kata gitu loh. Misalnya kan Depok, terus bawahnya Jalan Merdeka. Nah, itu nggak sama antara Depok sama font yang Jalan Merdeka itu. Oh iya, benar. Nah, itu gue langsung curiganya di situ. Pembuktian gue nanya satu-satu, gue konfirmasi satu-satu, ya ketahuan lah rupanya si orang ini rupanya semua struk yang dibuat sama dia ya itu dimanipulasi. Jadi setiap kota di Depok, contoh setiap kota di Depok itu dia punya pom bensinnya, struk pom bensinnya. Jadi dia tinggal scan satu-satu tuh, di scan terus diedit, di print lagi sama dia. Ya, tapi cuma namanya orang kadang-kadang bodoh ya, lupa gitu, ada aja yang nggak sempurna. Iya. Nah itu, kita juga datang ke pom bensin lokasi tersebut untuk pencocokan keabsahannya kan. Nah ternyata itu palsu. Resikonya ya merugikan perusahaan itu. Iya, walaupun ya itu dikumpulin jadi gede kan. Iya, soalnya mereka tuh banyak yang salah tafsir bahwa itu mereka pikir adalah itu full untuk mereka. Ya padahal bukan. Si SOP dari perusahaan ini adalah rembes sistemnya. Kebutuhan lu 200, tapi memang ada limitnya. Limitnya sampai 300. Lebih dari itu ya lu harus bayar sendiri. Banyak sih sebenarnya yang konyol-konyol lagi. Banyak. Tapi ada yang seru nggak lagi selain itu? Ya itu. Jadi gue jatuh dulu. Lu jatuh? Jatuh gue dari motor.
Untung berdua sama orang yang bawa Sama si Kacrut? sama si enggak, gue jatuh sama si anak motor. Enggak dong, sama Kacrut. Gue jatuhnya sama anak motor berdua. Bukan sama Kacrut. Oh, gara-gara kasusnya si Kacrut. Gara-gara si Kacrut. Gue lagi di Jakarta ya? Lu lagi di Jakarta, lu ngapain sih? Gue lagi UAS S2. Oh iya, lu UAS S2. Jadi cabang nih minta berkas konsumen karena konsumennya datang gitu ya, dia perlulah berkas itu. Kan waktu itu kita bawa ke kosan gitu kan. Sebenarnya nggak boleh itu. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Berkas itu nggak boleh dibawa. Nggak boleh, harus di kantor. Ya karena emang kebutuhan dan waktu yang sedikit, ya gimana lah gitu. Taruh, itu gue mau nanya nih. Menurut itu menyalahin prosedur ya? Salah. Prosedur salah, cuman seharusnya ya perusahaan sih mengerti gitu ya, karena emang kita nggak cukup waktu untuk di kantor, kan kantor paling banyak sih yang dikerjakan sih ya. Iya. Tapi kalau saran gue sih sebenarnya di fotokopi sih. Fotokopi harusnya. Di fotokopi ya. Cuman nggak mungkin juga karena banyak banget loh, ratusan berkas yang ini kan. Iya. 1 tahun kan itu soalnya kan kita periksa kan ibaratnya. Iya, 1 tahun. Walaupun ngambil sampel tetap aja banyak berkas. Udah kayak gitu, gua bilang kan, gua di situ lagi ada kerjaan, yaudah cerut gitu. Lu kosan sono ambil kata gua. Oh iya berkas yang ini. Iya, yaudah dia ke kosan cari, telepon ketemu gak? Ketemu bang, kayak gitu. Coba cari lagi. Iya. Udah. Nah dia balik, balik gua kira dapet, dia balik. Mana berkasnya? Gak ada bang, udah gua cari. Coba lu cari yang bener dong kata gua, gitu kan. Di mana kek? Di kamar Pandu kata gua gitu, apa di mana gitu kan? Lu dong sampai nelpon gua. Ada lu cari gitu lah. Terus ya udah akhirnya dia balik lagi ke kosan, terus dia nelpon, nggak ada bang, nggak ada. Wah kemana nih berkas, kan gua khawatir juga hilang kan? Hilang resiko gitu berarti. Iya, itu resiko dibawa ke kosan. Udah kayak gitu, udah dia balik, ya udah balik deh. Akhirnya gua kesana lah sama si anak motor. Gara-gara emosi gue ya, sama nih bocah, masa nyari gitu naik nggak ketemu, gue rasa nggak dicari bener-bener. Maklum lah, si Kacrut masih baru itu. Emang Kacrut masih baru. Aduh, kata gue. Udah, gue waktu itu motornya Satria tuh milik OB lagi. Iya, milik OB. Terus? Bro, gue yang bawa, gue bawa. Set. Pas gue jalan baru ngebut dikit gitu kan, set. Ada mobil di depan gue, itu gue mau nyalip ke kanan. Nah dia kan emang dikit lah sisa di kanan itu kan. Ternyata ada ini apa sih namanya yang kerucut itu tuh. Nah gue ngeliat itu gue kaget. Biasa udah selip motor gue. Situ gue ngerem set. Lu yang bawa apa anak motor yang bawa? Gue yang bawa. Oh bukan anak motor? Bukan. Udah cepet seret kata gue. Wah gue jatuh. Persis di depan puskesmas. Oh langsung ya? Jatuh langsung. Orang-orang itu puskesmas. Wah udah dibersihin luka-luka gua gini. Emang sih orang-orang sono baik-baik juga tuh. Iya. Gua tanya berapa bu? Udah nggak usah, nggak apa-apa. Oh gitu ya. Kalau nggak salah lu cuma bayar obat doang dah. Enggak ya? Enggak, dikasih gua obat. Udah dikasih obat malah? Dikasih gua. Jadi obat itu udah bawa aja katanya gitu. Ya udah akhirnya gua nggak jadi ke kosan, gua putar balik ke kantor lagi. Makanya pas gua balik dari Jakarta, gua balik lagi ke kota, ya gua bingung. Loh, lu kenapa ini? Jatuh rasanya. Ya itulah pengalaman gara-gara si Kacrut. Sampai sekarang tahu tuh bocahnya inget apa enggak tuh. Ya kalau untuk Kacrut yang mendengar cerita ini, ya kan, kasihan nih mantan telu nih, bekas jatuh dia. Lu kalau nyari yang bener pakai mata, pakai bidang. Tapi sekarang dia udah sukses bro. Sukses. Dia udah kerja di apa? Usaha coy. Usaha juga, terus juga dia udah sekarang DPRD, dia udah DPRD. Luar biasa ya mas. Emang dia selap-selipnya gua ini sih bagus juga dia. Apanya? Nyelip-nyelipnya gitu. Bergerilya ya. Iya, bergerilya aja. Emang orang-orang yang dianggap pemberontak itu sekarang memang alhamdulillah lumayan lah. Gua ngeliatnya lumayan deh. Jangan sampai aja dia bikin jatuh orang lain lagi. Tapi gua inget juga nih masalahnya ada yang menarik juga. Itu yang renovasi gedung. Itu nilainya lumayan loh. Sampai 25 juta. Oh, tapi kita nggak ngeliat ya hasil renovasinya kayak gimana. Nah, itu dia. Cuman ada gini. Cuman kita nemu berkas renovasi gedung, tapi gobloknya lagi ya yang gua bilang aneh. Kok rincian ininya cuman berdasarkan kertas AVS doang. Rincian ini apa? Tembok, iya tembok misalnya, lantai dan segala macam. Kok cuman pakai ini doang kertas AVS.
Nah, bukti pendukungnya itu kan dari 25 juta cuman ada 18 juta. Tapi 18 juta ini diragukan sebenarnya. Iya. Cuman kita bisa buktiin nggak sih itu nggak bisa ya? Nggak bisa, karena kita nggak nemu tukang bangunannya. Iya, kita nggak nemuin. Kalau kita nemuin tukang bangunan itu bisa diangkat. Jadi sampai terakhir tuh masih gantung. Iya. Penasaran sih gua. Itu kayaknya udah ditelepon situ. Udah sama pimpinan dikondisiin. cabang. Iya. Pimpinan cabang itu udah nelfon. Nggak ketemu loh. Nomor teleponnya ada apa nggak sih tuh? Ada, cuman nggak bisa dihubungin. Apa nggak mau ngangkat dianya? Iya, nyambung sih nyambung. Nyambung. Cuman yang gue bingung masalahnya tembok sebelah mana yang di renov, ubin sebelah mana yang direnov. Karena kita lihat sama semua nih. Karena kita kan memang bukan ahli di bidang itu ya, di bidang kita kan anak akuntansi berdua. Jadi butuh pembanding kan. Iya. Ya akhirnya udah gantung aja gitu aja deh. Iya, itu sih emang kita tinggal. Kesel juga sih gua. Iyalah. Tapi gua di kota W, gua berhasil. Oh. Kota W, gua pakai berbandingan. Iya. Jadi gua nyewa tukang bangunan lain. Oh gitu. Iya. Terus? Gua kan nelfon si head audit ya. Pas saya mau pembuktian boleh nggak saya sewa tukang bangunan. Gue nggak nanya biaya ya, udahlah pokoknya gue karena gue nafsu masalah di kota W, gue nyewa tukang bangunan. Kebetulan di tempat gue tinggal itu yang di kota W, si pemilik rumah lagi renovasi. Oh gitu. Gue ajak akhirnya. Iya. Gue ajak. Dia bisa tuh ya nilai. Ya iyalah, dia tahu lah nama tukang bangunan pasti tahu. Iya. Dan ternyata ya semua bohong semua di kota W. Oh nggak ada tuh renovasi. Nggak ada. Cuma nantilah gue bahas itu sama di kota W, gue pengen bahas sama Rijo. Anjay. Di episode berikutnya. Ya, di episode berikutnya gue pengen bahas sama si Rijo sih. Karena seru juga sih di kota W ini. W ini ya. Karena kan ini kan murid. Bener. Murid. Nah, pelakunya pausnya itu ada di kota W. Kota W. Jadi gue setelah masalah di kota W, gue tapak tilas. Sama ya. Tapak tilas di tempatnya dia yang lama nih, si kakap ini di kota M. Nah, gurunya di kota W. Sama ini sih, gue penasaran banget sama biaya materai. Materai itu dulu kayaknya meriksa ya, gue nggak ingat sih. Materai tuh gantung soalnya sampai sekarang. Banyak tuh total tuh, gede loh. Pemakaian materai tuh gede, cuman gantung. Karena waktu itu kita masih belum bisa cara meriksanya. Iya. Kita belum bisa cara meriksanya. Susah juga sih kalau dipikir kita. Tapi gue baru pas gue ngebuka lagi kertas kerja yang gue pernah periksa, gue baru ngeh. Kita bisa sebenarnya meriksa itu. Gimana? Jadi hitung aja. Biasanya kan pembelian materai itu kan di kwitansi itu ada tuh. Contoh dia beli 100. Misalnya di bulan Juni lah, misalnya di bulan Juni dia beli 100. Bener nggak 100 yang udah pakai berkas itu? Oh, ya tinggal kita cocokin ke berkas aja. Iya. Tapi kenapa waktu itu nggak kepikiran ya? Iya. Ya karena kita belum kesana sih. Ya itu fokus ke kasus si kakap yang gede-gede aja. Iya sih, tapi sebenarnya bisa loh, lumayan. Bisa. Waktunya cuy dikit kalau kita mau itu kayak butuh waktu sebulan lebih lah. Iya karena ini juga sih, karena kita juga baru nanganin ini. Iya, itu kan karena kita punya background di KP, kantor publik, jadi kita tahu. Iya, jadi kita periksa benar-benar dari laporan keuangannya. Kalau gue bilang sebenarnya auditnya tuh dulu lebih ke compliant loh. Emang compliant doang. Lebih ke SOP perusahaan loh. Iya. Ini maksudnya cara baru loh. Cara baru yang kita udah bawa dari KP ke kantor ini. Iya, yang ngebaca dari laporan keuangan. Karena sebelum-sebelumnya cuma standar SOP aja. Iya, SOP tidak berjalannya ini, tidak berjalannya ini. Iya, kayak gitu. Tapi ya gitu, kesel deh gue. Suka dukanya lu ngaudit di sana gimana? Suka dukanya, tadi kan lu jatuh dari motor tuh. itu duka. Sukanya gue dapet pengalaman baru, terus ada kepuasan tersendiri sih emang sebagai auditor itu di saat kita bisa nemuin kasus dan bisa membuktikan itu ada kebanggaan tersendiri gitu. Menurut gua ya prestasi aja buat di hidup gua gitu selama gua bekerja. Wah, gitu ternyata bisa ya gue kayak gini. Iya sih, memang. Cuman ada sindiran juga loh buat gitu. Dari siapa? Jadi gue pernah dapet sindiran, lu berani banget ngelakuin hal kayak gitu di kota orang. Lu nggak takut dibunuh, nggak takut di apa, nggak ada, ya kan? Karena kita ngacak-ngacak kota orang. Dan dia bilang begini, lu nggak kasihan dia punya anak istri, lu pecat. Iya. Gue balikin lagi, lu kasihan mana anak istrinya dinafkahin dengan hasil nggak bener. Iya. Udah, dia diem. Iya, itu benar jawabannya. Iya kan? Iya. Ya memang secara hati nurani. Kemanusiaan. Ya memang kasihan dia nggak ada, udah dipecat dari pekerjaan. Tapi dalam sisi agama, dia salah. Dia nggak berkah dong. Nggak berkah.
anak istrinya dinafkahin dengan uang yang nggak bener. Benar, masya Allah. Benar. Oh terus ini juga lu tes OJK kan? Iya tuh. Gue ditinggal lu berapa hari anjir? Ada 3 hari 4 hari. Wah. Gue ditinggalin sama si Kacrut anak motor sama si Cungkring. Gue naik kereta pesawat ya dari Naik kereta. Baliknya gue naik pesawat ya ke kota P-nya ya. Iya, lu 4 hari gue ditinggal. 4 hari gue, iya itu benar. Gue ada tes OJK tuh waktu itu. Ya inilah, maksudnya mau ngadu nasib di tempat, wah gue OJK nih. Ternyata. Tapi nggak apa-apa, sepanjang perjalanan itu ada hikmah juga. Ada hikmah, pastilah. Walaupun nggak diterima di sana, ya. Dapat yang lebih baik kan sekarang lebih kan? baik. Alhamdulillah sih, setiap gue pindah kantor, penghasilan gue tuh Iya. agak lebih tinggi lah dibanding yang dulu-dulunya. Ya memang itu. Ya gimana ya? Menurut gue tuh emang dari banyaknya kita gagal pasti ada hikmah sih. Pasti ada hikmah. Ada hikmah. Terus sama lu jalan-jalan ke Malang, coy. Iya lu jalan-jalan ke Malang loh. Oh, Gue iya. ditinggal. Gue enggak. Gue Kan gue Karimun Jawa. Karimun Jawa. Lu gue ajak kagak mau Karimun Jawa. Gede. 1 juta memang. Fine, gua akhirnya si Pandu ke Karimun Jawa, coy. Kita kemana nih? Kata anak gua Cungkring. Udah kita ke Malang. Siap, kata gua. Udah tuh gua ke Malang tuh bertiga gua. Oh, si anak motor ke Pekalongan, dia pulang kampung, dia kurang ajar banget ya. Ke Pekalongan sendiri. Udah bertiga gua sewa mobil. Wah, udah malam-malam tuh gua jalan nyampe subuh. Nginep di pinggir jalan depan masjid. Bukan lu ketemu teman lu, si Baso itu? Bukan, si Tommy. Oh iya si Tommy. Iya, dia kan emang kuliah di sana kan. Iya. Ya, gue janjian aja daripada nggak ada temen tour guide lah ibaratnya buat ngajak kita jalan kemana-kemana, ya dia gue hubungin. Lu Udah ke Malang ya? ke Malang gue jalan tuh. Ke apa sih namanya? Nggak tahu gue lu yang ke Malang. Aduh. Gue mau ke Karimun Jawa gue coy. Ya, pokoknya ke tempat wisata di sana lah. Gue ke Karimun Jawa, tapi gue cerita lucu ada sih Karimun Jawa itu. Nah, lu sendiri ya? Gue sendiri ke sana. Berarti gabung sama orang lain dong? Iya. Kacau banget tuh si anak motor bawa motornya parah banget. Wah gila. Gue kan jarak lokasi sebenarnya itu antara kota P dengan kota J, ya kan? Itu 2 jam. Ini Di bawah 1 jam. pakai motor Satria. Pakai motor Satria. Iya. Gila ada orang lu. Waktu gua mau tes OJK, gua dianterin juga. Lu dari kota P ke kota S. Iya. Iya kan? Gua naik kereta dari sana, lewat jalur Pantura, dia tronton segala macem, selip kata gua, buset. Bocah motor, gua masih mau hidup ini, gua mau tes OJK bukan mau ke akhirat. Tapi sama pas gue pulang ke ini ya. Pas gue juga mau, gue udah 2 kali sih naik motor yang anak motor nih. Pas gue mau pulang juga sama, gue naik kereta tuh, gue mau UAS dari kota P ke S, sama. Buset itu truk begini disalip sama dia. Gila emang tuh bocah motor. Tapi lu inget nggak si pimpinan cabang waktu itu tanpa sadar dia pakai helm kerja? Iya. Itu dia saking pusingnya kayak itu. Pakai helm masuk ke kantor. Udah gitu nggak dicopot ya? Nggak dicopot. Nggak dicopot. Nggak dicopot ya. Nggak sadar tuh orang itu. Aduh, blengeng banget ini kata gue. Ini orang yang lu. Udah saking stres kayaknya ya. Stres. Tapi keren loh dia. Maksudnya dalam hati gue, pimpinan cabang yang paling keren waktu itu mobil salah satunya dia loh. Itu lumayan loh harganya. Katanya gue tanya, "Pak, mobil keren, Pak." Iya, ini warisan. Gue nggak tahu bener apa enggaknya ya. Iya. Kita kan nggak ngaudit ke sana soalnya. Ya itu sih emang dia emang kocak. Kangen nggak kerja jadi audit? Kangen banget coy. Nggak. Apa? Kangen banget. Enakan kerja jadi audit atau kerja yang sekarang di instansi? Dua-duanya punya kelebihan yang bikin enak sebenarnya. Plus minusnya? Jadi kalau di instansi itu gue nggak terlalu berat lah. Kerjaannya itu nggak terlalu sibuk gitu dan nggak terlalu menguras otak, pikiran dan perasaan. Kerjaan lu sekarang? Kerjaan gue yang sekarang. Tapi penghasilan di atas audit gitu. Tapi kalau untuk di audit, kalau emang passionnya di sana, ya di situ juga gue ada. Aduh, apa gue jadi audit lagi? Karena gue ngerasa di sana tuh otak gue jalan banget lu. Berpikirnya jalan Berpikir jalan, maksudnya insting segala macam, nalar, ya gitulah, analisa bla bla bla, nyala banyak lah. Walaupun penghasilan nggak segede yang sekarang, tapi di sana itulah ilmu ya. Ilmunya banyak banget sih. Lu bekerja untuk ilmu apa uang? Sekarang uang gua. Sekarang ya karena lu udah berkeluarga punya anak Iya. ya. Kalau dulu ilmu. Ilmu. Kalau gua masih sendiri, ya gua sikat lah.
Tapi gue juga kangen sih kerja di audit itu. Kangen banget. Karena setiap gue ditanya masalah kerjaan, yang gue ceritain itu aja. Yang kerjaan lu yang lama ya? Iya. Kalau di kerjaan sekarang nggak ada cerita, maksudnya nggak ada pengalaman yang spesial lah gitu untuk gue ceritain ke orang lain gitu pengalaman gue. Iya sih, emang gue juga kangen sih. Maksudnya jadi audit tuh bisa, yang gue nikmatin ya jalan-jalan. Gue bisa nikmatin kota orang, oh seperti ini. Ya bener kata lu, Indonesia tuh indah, ya kan. Banyak hal yang belum pernah gue lihat, gue bisa lihat. Ya sebenarnya gue berterima kasih sih pernah bekerja di sana. Dikasih kesempatan. Kesempatan di luar dari apa yang terjadi lah terhadap kita berdua. Itu kalau dibayangin sih, gue kadang suka ngebayangin gitu, kok gue bisa ya. Jadi kan kita setiap ke cabang, orang cabang nggak boleh tahu kan, nggak boleh tahu. Terus kita nyari alamat ini dadakan lah kita ya, kita datang dadakan, dilepas kotak. Mending kalau misalkan kita misalkan di Depok suruh jalan misalkan kemana ya kan yang masih deket. Ini udah di luar pulau, nama kotanya kita juga sebelumnya nggak pernah denger. Ini naik apa, transportasi apa yang ada. Iya, kita dilepas di kota orang ya. Dilepas di kota orang. Dilepas di kota orang, kita ya lu sama gua sama-sama tim leader, maksudnya belum pernah kesana, dilepas bawa anggota. Kalau nyasar gimana? Kalau ini anak hilang tanggung jawab sama orang tuanya gimana? Itu sih. Tapi ya alhamdulillah semuanya lancar kan. Tapi pengalaman terburuk lo jadi audit apa? Pengalaman buruk nggak ada, cuman kalau gue masalah aja sama si itulah. Kalau itu mah nggak usah dibahas lah, itu masalah cukup kita ceritakan berdua saja. Pengalaman buruk nggak ada, ya paling nggak ada lo pengalaman buruk? Nggak, maksudnya pengalaman buruk yang menyakiti hati gue gitu. Bukan maksudnya selama lo bekerja pernah mau dibegal atau apa? Kalau buruk banget sih enggak. Kalau misalkan ada resiko itu ada, tapi enggak gua anggap itu pengalaman buruk sih bro. Asik aja karena kita bawaannya udah seneng aja, jadi gua nganggap itu oh emang ini harus gua hadepin nih gitu. Iya sih, gua juga sama sih, kalau gua berpikiran gua datang ke kota A dengan misalnya datang ke kota orang dengan baik, pulang juga harus baik. Oh, iya. Niat kita lillahi ta'ala aja ya. Iya. Jadi kita niat kesana untuk kerja. Tapi nggak banyak loh orang yang seperti itu berani mengeksplor. Kita termasuk berbahaya karena kita ngacak-ngacak. Iya. Ngacak-ngacak kota orang, tempat kerja orang, tiba-tiba di PHK. Iya, apalagi itu orang asli situ. Orang asli itu. Belum lagi yang goib-goib kita nggak tahu. Iya. Yang udah diceritain ntar pala lu lembek lu hati-hati ya. Serius bang. Iya lo, jangan ini pala lu lembek, ntar pulang-pulang pala lu lembek gimana? Tapi gue sih balik lagi sih, gue lillahi ta'ala. Maksudnya dalam hati gue berangkat dengan baik, pulang dengan baik gitu loh. Ya emang kerjaan kita. Namanya di daerah orang juga kita harus jaga sopan santun. Tapi alhamdulillah sih selama gue kerja misalnya, gue kan nanganin beberapa kasus yang kayak gini kan juga lumayan lah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang selamat. Iya alhamdulillah bisa. Ya lihat aja iya kan. Tergantung emang ada parno dikit lah. Tergantung pola pikir sih sebenarnya sih. Iya. Tapi rasa khawatir ada. Cuman ya udah gitu. Gue nggak. Apalagi orang tua kan, makanya emak gue nangis. Setiap gue, kamu di mana Sal? Nggak tahu nih Sal di mana ya? Daerah mana ya? Kanan kiri hutan. Gitu. Iya. Namanya orang tua ya khawatir pasti. Kalau gue sih enggak, karena kan emang bokap gue kan udah bekas audit. Jadi ngerti kan? Jadi ngerti dia. Malah dia lebih parah ke hutan-hutan. Gue pengalaman terburuk gue adalah ketika gue ketinggalan pesawat. Oh. Gue pernah juga lo kayak gitu. Berkali-kali cuy gue ketinggalan pesawat. 3 kali. Buset. Gue nombok sendiri. Ya sama, gue juga nombok itu. Emang telat gitu. Kalau gue sih bukan itu sih. Gue tuh 3 kali ketinggalan waktu itu di kota M. Di kota seberang, di kota M. Tuh nggak tahu tuh buruk banget apa gimana. Gue 3 orang waktu itu gue ketinggalan 3-3-nya. Iya. Tiga-tiganya gue ketinggalan. Sama yang di Jakarta gue juga pernah. Sendiri yang di Jakarta? Enggak. Rame juga? 2 orang gue juga. Buset. Kalau gue sendiri salah jadwal, gue salah ngeliat. Kan kita sebagai tim leader kita yang ngatur ya tiketnya ya? Kita yang ngatur jam-jamnya. Terus kita ngatur jam-jamnya. Gue salah ngasih informasi coy ke anggota. Diberangkat jam sekian, ya kan? Tau-taunya pesawat tuh antara 13 sama 15 kan beda-beda tipis tuh angkanya tuh. Pesawat berangkat jam 13. Gue ngasih taunya jam 15. Gue yang bayar lah tiketnya.
Semua lu tombokin? Iya, gua kan pas itu berdua. Oh dia lu tombokin? Iya iyalah, gua salah ngasih informasi. Gua sebagai leader salah ngasih informasi, gua tombokin aja. Buyar banget gua malah gua itu. Aduh. Tapi saat itu masih belum ada head audit, Iya, masih belum ketahuan. Iya. Yang di kota M gua yang ketahuan. Sama dia? Iya, karena kan beda. Jadi pemesanan dari kantor pusat, pulang dari gua pesan dari kantor pusat. Waktu pas ada head ini kan jadi berubah. Semua pesan dari pusat. Tahuan gua aku beda. Terus lu bilang telat, Pak. Iya udah, maki-maki gua. Padahal kan gua udah bayar loh. Maksudnya Ya ngapain? kan gua ganti. Itu kan juga jadwal pulang. Iya, lagi pula kan gua ganti loh. Nggak ngerugiin. Sama yang kedua, anggota gua Kenapa lagi? kehilangan laptop di bandara. Siapa? Ada sekarang dia udah dikerja di Kementerian Imigrasi. Awalnya lu. kan gua bilang yang ikut sama gua kan banyak yang pembangkang tuh. Yang pro demokrasi ya kan, pro revolusi ya kan. Nah itu gua kehilangan laptop ya. Masalahnya ya itu gua nggak merasa nggak adil adalah kasihan dia kena hukuman. Hukumannya? Gantiin laptop? Iya, enggak bukan hanya itu. Nah itu laptop kantor ya? Laptop kantor. Dia udah ganti, cuman dia di nonaktifkan untuk jalan. Oh jadi kantor aja tuh. Iya, bagi gua nggak adil sih. Ini anak punya potensi besar. Gua ngelihat walaupun dia maksudnya tanda kutip di situ ceroboh, cuman dia punya, gue lihat nih anak punya potensi besar ke depannya. Cuman ya balik lagi lah, suka dan tidak suka. Iya, itu yang gue sesalin kenapa di setiap kantor itu ada aja yang kayak gitu. Yang bisa dibilang penjilat itu emang para bos sukanya gitu kali. Nggak ngelihat hasil kerja tapi ya gitulah. Gitu yang Kan bagi gue mengganti laptop tuh udah hukuman loh. Iya, ya kita keluar duit. Iya. Masalahnya itu gue tuh dinasihatin sama senior gue. Lu sebagai tim leader lu juga harus ikut campur. Patungan itu. Patungan. Akhirnya gue koordinasikan kan. Ya udah 60%, sisanya gue bertiga 40%. Jadi patungan berempat. Patungan buat ganti. Waktu kalau nggak salah harga laptopnya itu di bawah 8. Iya, itu mahal itu. Itu di bawah 8 itu. Ya udah. Itu sih yang gue sesalin ya, itu sih. Ini anak berbakat. Tapi kenapa ya dihukum nggak boleh jalan, padahal dia potensinya gede. Ya itu dislike hasil dari kesotoyan dia juga. Ya itu si anak motor ini kan sempat dimarahin juga tuh sama dia di Kota P. Yang masalah kalimat di laporan gitu kan, kayak gini dia ngeliat, loh kok kamu begini, salah nih, ganti gini. Gua liatin aja. Oh yang lu debat sama dia tuh? Iya emang gua debat mulu sama dia. Iya lu debat dulu. Buset. Ya lu baru masuk yang harusnya, maksudnya gini, sebagai orang baru tapi dia kan pengalamannya tinggi coy. Tapi kan sistem kerja berbeda dari kantor sebelumnya. Dia harus menyesuaikan dulu, dia baca, maksudnya dia ngebaca situasi dulu. Oh gini. Kalau mau evaluasi ya nantilah setelah dia mengerti. Ini masih belum ngerti, dia udah langsung ngomelin staff gua, ibaratnya kan ya gua harus pasang badan juga gitu. Ini staff gua atas instruksi gua kerjaannya dia. Ya gue bilang nggak bisa gitu Pak, karena emang udah begini, kata-katanya udah dibakuin seperti ini untuk hal-hal yang kayak gini, kata gue kayak gitu. Dan lain hal banyak gue debat sama dia, itulah yang bikin dia mungkin nggak suka sama gue. Yang kita disebut pembangkang lah apa ya sebenarnya. Ya gitulah, kadang kita udah bekerja dengan maksimal gitu kan, tapi emang penilaian orang mungkin berbeda, ya udah. Suka dan tidak suka ya. Suka dan tidak suka, balik lagi sih. Hikmah yang dapat dari itu, kalau gua hikmah dari masalah yang kayak gitu-gitu sih, gua tetap aja pada pendirian gua gitu. Kalau misalkan bener ya gua katakan benar, kalau salah gua katakan salah. Mungkin dari segi bahasa yang harus diatur ulang ya, dari bahasa dan nada suara yang mungkin dia nggak suka gitu kan. Ya mungkin itu tuh yang harus gua perbaikin, tapi tetap kalau yang salah-salah, yang benar-benar. Walaupun sama siapapun, walaupun sama atasan tetap harus kita kasih tahu yang ini Pak yang benar gitu. Kalau dia salah harus kita benerin gitu. Tapi bagaimana kalau atasan yang kamu terima? Ya udah, kalau selama itu nggak menyangkut sama pekerjaan gua dan tanggung jawab bukan di gua, fine aja, oke aja. Tapi kalau misalkan itu udah menyangkut sama pekerjaan gua, kan yang masalah yang Kota P ini kan juga menyangkut pekerjaan gua kan. Dan di situ gua juga sebelum lu datang kan gua tim leadernya kan. Gua ngerasa ini pekerjaan gua dan yang tanggung jawab atas pekerjaan gua pasti gua gitu loh. Ya udah, gua pertahanin pendapat gua. Memang kita sebagai tim leader memang
tanggung jawab hampir 70% gitu. Hampir 70%, sampai yang ke kepolisian kan. Iya. Mana mau atasan-atasan pasang badan, pasti yang meriksa kan. Iya. Tapi gue baru sadar. Lu lihat deh di laporan akhir. Kita buat rangkuman laporan akhir tapi namanya bukan kita. Siapa? Nama manajer sama nama iya. Nama head. Iya. Gue baru pas gue buka tuh. Iya ya. Jadi kita yang mengerjakan, harusnya itu ada nama kita bertiga loh, harusnya, sama nama anggota yang lain sebagai pemeriksa. Iya, harusnya ada dikaitkan loh. Siapa sih yang periksa ini? Pasti kan si pimpinan atas juga pasti harusnya tahu. Pengen tahu dong harusnya. Jadi cuma nama dia berdua doang. Emang, ya kadang gitu. Kerjaan bagus di bawah, yang pengen naik namanya mereka ini. Gitu. Ya itulah. Emang di sana tuh kalau kesah dunia kerja ya. Kalau kesah dunia kerja kayak gitu. Tapi nggak apa-apa lah. Sekarang kita udah yang berlalu. Kita udah bersyukur, sudah menikmati hasil apa yang kita capai dari susah payah itu. Semua pasti ada hikmahnya. Benar. Terima kasih untuk Bro Irsal atas ceritanya di Kota P. Sama-sama bro. Dan masih banyak lagi sebenarnya cerita ya. Banyak. Kalau mau diceritain nggak cukup di sini aja. Iya di sini. Kasih banyak ya. Oke, kita sudahi podcast ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mendengar. Yang baik bisa diambil, yang buruk ya jangan diambil lah. Bisa jadi referensi juga buat teman-teman yang mau jadi auditor. Ya, emang podcast kali ini memang sengaja kita ngasih tahu caranya, cara memeriksa atau cara untuk mengetahui jenis-jenis manipulasi yang bisa digunakan seperti itu. Semoga untuk para pendengar yang ingin menjadi auditor, sedikit referensi dari kita. Iya. Terima kasih.